video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film yang berjudul Cashback yang dirilis tahun 2006. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bisa menghentikan waktu dengan pikirannya. Ia pun bisa dengan leluasa melakukan apa saja pada orang-orang di sekitarnya tanpa mereka ketahui. Lantas, apa yang ia perbuat pada para wanita cantik saat waktu berhenti? Penasaran? Yuk langsung aja kita intip alur film lengkapnya guys. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke? Film dibuka dengan adegan pertengkaran antara seorang pemuda bernama Ben dengan pacarnya yang bernama Susie. Ben sendiri tidak begitu mengerti mengapa Susie sangat marah dan sampai akhirnya memutuskan hubungan mereka. Bahkan minggu berikutnya Ben semakin heran karena melihat Susie sudah bersama dengan pria lain. Seolah-olah apa yang telah mereka lalui bersama selama 2 tahun tidak ada artinya dan begitu mudahnya dilupakan oleh Susie. Hal itu membuat Ben sangat kecewa. Ia pun dinasihati oleh sahabatnya yang bernama Sean. Sean bersikap seolah-olah ahli dalam dunia percintaan dan menyarankan agar Ben segera mencari pengganti yang lebih cantik agar membuat Susie iri. Meski begitu so bijak, kehidupan asmara Sean sebenarnya tidak lebih daripada Ben. Lanjut, Ben adalah seorang mahasiswa seni rupa tingkat akhir dan tinggal di asrama kampus. Malam itu ia mulai dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan pada sang mantan pacar. Karena itu Ben mencoba menghubungi Susie untuk memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi Susie menolak niat baik dari Ben karena sudah terlanjur sakit hati dan terlebih lagi ia sudah mempunyai pacar baru. Semenjak saat itu Ben mengalami susah tidur dan mengidap insomnia akut. Alhasil ia pun tidak tidur selama berhari-hari karena terus memikirkan Susie. Selama ia terjaga di malam hari, Ben mengisi waktunya dengan menonton dan membaca buku. Namun, apapun yang Ben lakukan tetap tidak bisa membuat Susie pergi dari pikirannya. Lanjut, karena tidak bisa di malam hari, Ben akhirnya memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah supermarket. Kebetulan si pemilik supermarket yang bernama Pak Jenkins menyambut baik lamaran Ben karena memang ia sedang membutuhkan karyawan. Ben pun akhirnya diterima bekerja dan diberikan shift malam. Di supermarket itu ia bertemu dengan teman-teman baru yang juga bekerja di sana. Di antaranya si wanita pirang bernama Sharon yang nampak tidak menikmati pekerjaannya. Lalu ada Barry dan Matt yang selalu bertingkah konyol dan terkadang membuat Pak Jenkins kesal. Akan tetapi kekonyolan keduanya menjadi hiburan tersendiri bagi para karyawan yang lain. Lanjut, meskipun Ben sudah mempunyai kesibukan baru, ia tetap tidak bisa berhenti memikirkan Susie. Ben pun mulai merasa ada yang salah dengan pikirannya. Saat Ben melamun, waktu di sekitarnya seolah-olah mulai berjalan lambat. Bahkan saat ia mulai fokus dengan pikirannya, waktu pun berhenti dan semua orang di sekitarnya membeku tak bergerak. Di saat itulah Ben mulai mengeksplorasi kekagumannya pada kecantikan dan keindahan tubuh wanita. Obsesinya itu sudah ada sejak Ben masih kecil. Ketika ada seorang pelajar asing yang tinggal di rumahnya, waktu itu Ben melihatnya mondar-mandir tanpa busana di hadapannya. Pengalaman itu membuat Ben melihat wanita dengan cara yang berbeda. Ia menganggap tubuh wanita adalah karya seni yang paling indah. Di saat waktu berhenti, Ben kemudian melepas pakaian beberapa wanita di hadapannya dan menggambar keindahan tubuh mereka satu persatu. Setelah merasa cukup, Ben kembali memasang dan merapikan pakaian para wanita tadi. Lalu Ben membunyikan sendi jari-jarinya dan seketika waktu kembali berjalan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lanjut, suatu hari mereka kedatangan karyawan baru yang bernama Brian, yang merupakan alumni perguruan kungfu. Karena sama-sama mempunyai sifat yang konyol, mereka semua pun dengan cepat menjadi teman. Sementara itu, Ben diam-diam memperhatikan Sharon dan mulai tertarik dengannya. Bahkan Ben mencoba untuk menghentikan waktu agar bisa menikmati keindahan Sharon lebih lama. Akan tetapi, entah kenapa kali ini Ben hanya bisa memperlambatnya saja. Setelah itu, Ben merasa ada sesuatu yang berbeda dari diri Sharon yang membuatnya tertarik.
Namun saat Ben berencana untuk mendekati Sharon, ternyata Matt sudah mengajaknya duluan untuk pergi berkencan. Ben sendiri tidak terlalu mempersalahkan hal itu dan merasa baik-baik saja. Oke, lanjut. Suatu hari Pak Jenkins mengajak seluruh pegawainya untuk pergi bertanding futsal melawan supermarket saingan. Singkat cerita, tibalah malam pertandingan futsal mereka. Di sana Sharon juga datang untuk menonton. Nampak lawan mereka terlihat sangat kompak dan piawai memainkan bola. Berbanding terbalik dengan mereka yang terlihat payah dan kurang meyakinkan. Alhasil hasilnya pun bisa ditebak. Mereka dibantai sampai kebobolan berkali-kali sampai 26-0. Di saat terakhir, Pak Jenkins mempunyai strategi untuk mencetak 1 gol. Namun Ben mengacaukannya karena kembali menghentikan waktu di detik-detik terakhir permainan. Ia pergi keluar lapangan untuk mengambil minuman. Namun Ben dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba bisa bergerak meskipun waktu telah berhenti. Ben pun menyadari kalau mungkin ia bukanlah satu-satunya orang yang bisa memanipulasi waktu. Ben membuat waktu berjalan kembali dan Pak Jenkins pun akhirnya cedera karena terkena bola. Selepas pertandingan, Ben dan Sharon akhirnya pergi makan malam berdua. Mereka berbincang hal-hal pribadi dan mulai saling mengenal lebih jauh satu sama lain. Ben pun ternyata menyadari kalau ia punya kesempatan besar untuk menjadi pacar Sharon. Keesokan harinya, Pak Jenkins mengumumkan akan mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Ben lalu ditugaskan untuk mencari penari striptis agar nanti pestanya lebih meriah. Akhirnya Ben kemudian meminta Sean untuk membantunya mencari penari striptis di salah satu bar langganannya. Lanjut, kini Ben sudah mulai berhenti memikirkan Susie. Ia kebanyakan menghabiskan waktunya atau lebih tepatnya menghentikan waktu untuk mengagumi kecantikan Sharon dan mengabadikannya dalam gambarnya. Bahkan Sharon mengajak Ben untuk pergi berdua ke pesta Pak Jenkins nantinya. Disinilah Ben mendapat kecupan pertama dari Sharon. Setelah kecupan itu, Ben secara ajaib bisa tertidur lagi setelah berminggu-minggu. Saat terbangun, Ben mendapat telepon dari salah satu galeri di kota untuk mengajaknya bekerja sama memamerkan karya-karya Ben. Akan tetapi ternyata orang yang menghubungnya itu adalah Matt dan Barry. Karena saking gembira, Ben tak menyadari kalau ia sedang dikerjai oleh Matt. Singkat cerita, malam pesta pun tiba dan semua orang bersiap untuk tampil dengan gaya andalannya. Setelah itu, Ben dan Sharon pun berangkat bersama menuju ke pesta. Di sana, tanpa diduga-duga, Ben bertemu dengan sang mantan, yaitu Susie. Ternyata Pak Jenkins adalah kakak dari pacar Susie. Itulah sebab kenapa Susie bisa ada di pesta itu. Meski begitu, Ben nampak tak terbawa suasana dan tetap tenang bertemu Susie. Tak berapa lama, si penari pun datang dan langsung beraksi di pangkuan Pak Jenkins. Lanjut, saat Ben ke toilet, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Susie. Di sini Susie mengungkapkan penyadari kalau Sharon pastinya sangat kecewa padanya. Selama waktu berhenti, Ben terus memikirkan bagaimana cara menjelaskan hal tadi pada Sharon agar ia tidak marah. Setelah membuat waktu normal kembali, Ben langsung mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi Sharon tidak peduli dan hanya memaki-maki Ben. Keesokan harinya, Ben tidak menemukan Sharon di tempat kerja. Karena itu, Ben pun kembali mengalami insomnia karena memikirkan Sharon. Lanjut, hari berikutnya Ben mendatangi galeri yang ia kira telah menelponnya tempo hari. Namun si pemilik galeri tidak pernah membuat janji pertemuan dengan Ben. Di sini Ben akhirnya menyadari kalau ia telah dikerjai oleh Matt. Akan tetapi setelah pemilik galeri itu melihat lukisan Ben, ia pun tertarik dan mengajaknya bekerja sama. Lanjut, Sharon mendapat sebuah undangan pameran seni lukis yang bertuliskan nama Ben. Kemudian Sharon pun mengunjungi pameran tersebut dan sangat terkejut melihat lukisan-lukisan yang dipajang adalah lukisan wajahnya. Di sini Sharon menyadari bahwa Ben benar-benar mencintainya. Akhir film mereka pun beradu bibir, kemudian Ben mengajak Sharon berkeliling saat waktu di sekitar mereka berhenti. Dan film pun selesai. Oke lur, itulah tadi alur cerita film Cashback yang dirilis tahun 2006. Semoga kalian suka.